Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizno Salmin. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknik Nusantara. Saya mengambil jurusan Teknik Informatika dan sekarang saya sudah semester 4. Pada video kali ini saya memenuhi tugas dari dosen pengampu Fauzi Eskom Eneng dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Baik, kita lanjut di pembahasan. Apa itu requirement modeling? Requirement modeling adalah proses mendokumentasikan, memvisualisasikan, dan memvalidasi kebutuhan sistem, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional, untuk memahami apa yang diharapkan pengguna dari sistem. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kesalahpahaman antara pengembang dan pengguna. Pembahasan yang kedua yaitu skenario based modeling, pemodelan berbasis skenario. Pengertian skenario based modeling adalah pendekatan untuk mendeskripsikan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem melalui skenario atau cerita. Skenario ini menggambarkan perilaku sistem saat berinteraksi dengan aktor, user atau sistem lain. Tujuannya memahami kebutuhan pengguna secara praktis. Kedua, menyediakan gambar bagaimana sistem akan digunakan. Yang terakhir, menyediakan dasar untuk desain UI atau UX dan test case. Baik, pembahasan yang ketiga, jenis-jenis skenario based modeling. Yang pertama, use case diagram UML, digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem. Komponen utamanya yang pertama, aktor, pengguna atau sistem lainnya yang berinteraksi. Kedua, use case, fungsionalitas sistem, misalnya login, cetak laporan. Ketiga, hubungan, garis yang menghubungkan aktor dengan use case. Contohnya, aktor admin, use case menambahkan data mahasiswa atau menghapus data. Lanjut yang nomor 2, use case description, deskripsi use case, penjelasan tekstual dari suatu use case. Biasanya mencakup nama use case, aktor terkait, alur utama, alur alternatif, production, post transition. Lanjut di contoh use case. Yang pertama, nama login, aktor pengguna, dan alur utamanya adalah yang pertama, pengguna memasukkan username dan password. Yang kedua, sistem memverifikasi. Yang ketiga, jika benar, pengguna masuk ke dashboard. Jadi pembahasan manfaat skenario based modeling. Yang pertama, mudah dipahami stakeholder non teknis. Yang kedua, menunjukkan proses nyata pengguna sistem. Yang ketiga, menjadi dasar desain UI dan pengujian sistem. Lagi di pembahasan klasik modeling, pemodelan kelas. Pengertiannya, klasik modeling adalah teknik untuk menggambarkan struktur statis sistem dalam bentuk kelas dan relasinya. Ini bagian dari pemodelan berorientasi objek. Yang pertama, classic modeling membantu menjawab. Yang kedua, objek-objek apa yang ada dalam sistem. Yang ketiga, atribut dan metode apa yang dimiliki. Terakhir, bagaimana hubungan antara objek tersebut. Komponen utamanya dalam classic diagram UML, classic class, representasi dari entitas atau objek nyata, memiliki nama, atribut, metode. Contohnya klasik mahasiswa, atribut NIM,
nama, alamat, metode, login, isi KRS, relasi antara kelas, asosiasi, hubungan umum antara kelas, agregasi, bagian dari tetapi bisa terdiri sendiri, komposisi, bagian dari tidak bisa sendiri-sendiri, generalization, pewarisan atau interaction antara superkelas dan subkelas. Contohnya, kelas dosen mengajar mata kuliah, kelas admin adalah subkelas dari user. Tujuan kelas modeling: yang pertama, menangkap struktur sistem dari segi data dan fungsi. Yang kedua, menjadi dasar untuk desain sistem berorientasi objek. Yang ketiga, menjelaskan relasi antara objek dan tanggung jawab. Hubungan skenario based dan kelas modeling. Skenario based fokus pada interaksi dan alur kerja, lebih dinamis, menggambarkan alur atau skenario. Contoh use case diagram, membuat marketing, UI atau UX. Classic model fokus pada struktur sistem dan objek, lebih statis, menggambarkan entitas dan hubungan. Contoh klasik diagram, membantu merancang struktur program kode. Contoh gabungan, misalnya kita sedang membangun sistem perpustakaan digital, use case, username buku, kelas, user atribut, nama id, metode login, pinjam buku atribut, judul ISBN, metode cek ketersediaan, peminjaman atribut, tanggal pinjam, tanggal kembali. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.